sebagai Imam Ketapang, Imam Kusban Ketapang, harapan Romo di usia imamat yang ke-29 apa Romo? Ya, untuk saya sendiri ya, untuk saya sendiri ya terus menerus berharap tetap setia ya sebagai imam di Keuskupan Ketapang, dan terus bersyukur tidak ada kata lain kecuali bersyukur karena masih dipercaya sebagai imamnya, bersyukur masih hidup, bersyukur masih bisa berkarya, dan bersyukur kepada umat kalau masih umat masih boleh katakan menerima saya yang seperti ini. Itu syukur. Itu, ya, selalu bersyukur. Sekali lagi bersyukur. Mencoba setia pada imamat yang sudah dipercayakan kepada saya. Karena untuk diri saya, untuk mencapai imamat itu proses panjang dan tidak terbayangkan. Proses panjang untuk mencapai imamat. Karena kepercayaan yang luar biasa ini kan perlu disyukuri, perlu boleh katakan dipelihara dengan sungguh-sungguh. Panjang, tidak mudah. Untuk saya tidak mudah, perlu proses yang panjang dan terseok-seok. Tapi nyatanya juga akhirnya juga bisa dicapai karena kemurahan hati Tuhan dan kebaikan orang-orang. Itu ya. Harapan Romo untuk imam-imam muda Kusban Ketapang. Imam-imam Keuskupan Ketapang itu imam yang baik, yang rendah hati, yang terbuka. Harapannya tetap menjaga komunikasi sesama imam, menjaga komunikasi relasi dengan uskupnya. Karena dengan relasi dengan uskup itu sangat penting. Relasi dengan sesama imam itu sangat menguatkan. Ketika para imam muda tidak dekat dengan imam-imamnya, akhirnya juga lemah. Tetapi ketika imam-imam muda itu kompak, selalu berrelasi dengan sesama imam, itu akan saling meneguhkan, diteguhkan. Sehingga dalam karya itu sungguh-sungguh sukacita, bukan mengeluh mengesah dalam lembah duka, tetapi penuh sukacita. Itu yang harapan saya untuk para imam muda. Relasi dengan sesama imam, relasi dengan uskupnya. Itulah kekuatan kita sebagai imam diosesan. Dari semua yang Romo ceritakan nih, apakah ada yang mau disampaikan lagi Romo? Baik. Yang ingin saya sampaikan, Keuskupan Ketapang itu keuskupan yang sangat menarik, sangat indah. Umatnya baik, umatnya sangat baik. Imam-imamnya juga sangat mendukung. Jadi
karya yang sangat menggembirakan, karya yang sangat mendatangkan sukacita, berkarya di Keuskupan Ketapang ini. Saya bisa banyak berkarya, juga bisa banyak melakukan hal karena di Ketapang, karena di Keuskupan Ketapang, karena di tengah-tengah imam Keuskupan Ketapang. Jadi itu sungguh-sungguh sekali lagi peristiwa yang sangat menggembirakan. Itu saja. Ya, baik. Saya itu orang keras, karena dididik, bukan didik, perjalanan hidup sejak kecil sampai besar itu keras, keras. Coba hidup harus ikut orang itu kan bukan hanya sekali, berkali-kali itu keras. Bahkan hidup di tengah jalan itu, di tepi jalan itu kan juga kalau tidak keras gitu, kalau tidak itu keras. Saya dalam perjalanan hidup saya itu keras. Maka hidup keras itu saya sadari ya menempel dalam hidup kita. Itu bisa dilatih untuk hidup damai, hidup tenang, itu bisa. Tetapi itu seperti parang, itu hanya bisa tumpul saja, tetapi tetap bisa menyakiti. Nah, apalagi setelah mengidap diabetes itu kalau capek, diabetes tinggi, itu kemarahan tidak terkontrol. Kita bisa marah dengan siapa saja. Kita bisa ngomong keras kepada siapa saja. Yang terakhir kepada anak KKN dan OMK itu, ya karena saya tidak terkontrol, sebenarnya tidak perlu marah sebenarnya. Karena tidak terkontrol, karena capek, karena selalu terkejut, malam-malam berkali-kali terkejut, maka tidak terkontrol. Dan harus menyampaikan kata-kata dengan keras, dengan marah, nada marah. Itu akibat sebentar lagi sebenarnya yaitu dari perjalanan hidup dari kecil sampai besar, sampai tua, karena situasi yang harus kita keras, bukan karena hobi, tidak, karena perjalanan hidup. Ketika dari kecil sampai muda, sampai tua, sampai imamat, itu kita hidup di lingkungan, boleh katakan hidup dibangun untuk tetap gigih, ya. Dan itu mempengaruhi cara pikir yang ada, mempengaruhi emosional, atau bisa marah. Itu saya akui bahwa marah, kalau sudah marah sudah tidak peduli lagi. Itu. Makasih. Romo Susadi itu dalam buku Romo itu pernah komentar, Romo Susadi kan angkat Romo. Dia mengatakan bahwa Romo Budi memang agak keras orangnya, tetapi Romo Budi itu setia dengan brevir, ibadat harian, dan juga perayaan Ekaristi. Itu adalah salah satu bagian dari diri Romo Budi, melembutkan sisi keras Romo. Itu tanggapan Romo tadi. Bagaimana menurut Romo? Memang betul. Saya mencoba ya
mencoba untuk apa ya namanya, menjaga atau menghidupi hidup rohani. Karena dengan menghidupi hidup rohani lewat brevir dan lewat ekaristi ini, semakin mengenal diri, semakin mengenal diri. Lalu setelah mengenal diri, lalu mengembangkan diri. Sehingga hal yang negatif, emosional itu sedikit terkendali, bisa terkendali. Lewat, boleh katakan, latihan-latihan rohani ini. Dengan kekuatan doa, kekuatan ekaristi, maka emosional itu bisa diarahkan ke yang positif, bukan hanya yang negatif. Dalam menghadapi misalnya hidup di paroki yang tidak punya apa-apa, karena kita mempunyai kekuatan emosional tadi, bisa hidup, bisa berjalan tanpa mengolah hal-hal yang keras tadi, akhirnya mengarah kepada kekerasan fisik, perkelahian, kebencian dan lain sebagainya. Tetapi karena itu bisa diolah, hal yang keras tadi, emosional tadi, menjadi kekuatan, mampu ditugaskan di mana saja. Yang orang lain merasa sangat sulit, tetapi saya bisa berjalan. Ini itu aja. Jadi mengolah emosional menjadi tenaga positif dalam hidup kita. Tetapi ini kalau tidak dikelola terus-menerus, juga akan muncul hal-hal yang negatif, kemarahan dan lain sebagainya. Tetapi ketika itu dikelola dengan baik, adanya juga bisa mengerti, oh iya, memang ini anak muda, bisa menyampaikan dengan kalimat yang enak diterima, enak didengar. Itu yang jadi kemarahan. Itu. Romo apakah memiliki devosi, terus devosi kepada siapa, Romo? Yang jelas saya devosi kuat pada Bunda Maria. Karena bagaimanapun Maria itu luar biasa. Juga devosi pada Ekaristi. Kunjungan-kunjungan, maka saya mencoba kunjungan pada Sakramen Maha Kudus, meskipun mencoba saya lakukan paling tidak sebelum misa dikit, hari Minggu, hari biasa, tapi masih banyak bolongnya. Di Visuada Bunda Maria itu saya hidupi, misalnya coba doa rosario, karena itu doa yang paling mudah, tapi apa ya, sangat luar biasa. Kita bisa berdoa di mana saja, bisa berdoa di perjalanan, bisa berdoa di mana saja, bisa kita lakukan, bisa saya lakukan. Devosi pada Maria, devosi pada Sakramen Maha Kudus, saya terus sampai saat ini saya hidupi, dan itu sangat luar biasa pengaruhnya dalam perjalanan hidup saya sebagai imam di Keuskupan Ketapang. Nah,